Assalamualaikum teman-teman. Di siang hari diperlihatkan sama mama saya dan anak-anak saya yang lagi ngangkati pakaian. Kebetulan karena ini udah mau hujan, jadi cepet-cepet diangkati ya teman-teman. Nah ini Babang Uwais yang bantuin nenek lagi ngangkati jemuran. Dianya itu pinter kali loh, disuruh dia itu mau aja dia ngambili pakaiannya. Iya nak ganangku pandingnya nak ganangku wala pandingnya nak ganangku pandingnya wala pandingnya nak ganangku ya Allah. Ih gantengnya, oi, ih pandainya, malu dia, malu dia. Nah, baru dibilang ya teman-teman, ternyata hujannya itu udah deres sekali di luar teman-teman. Dan baru teringat ternyata ayam yang kecil-kecil yang baru netas dari telurnya itu lupa diangkat teman-teman. Jadi diangkat dulu ya sama suami saya. Ya ini bingung nyari payung tadi ya teman-teman, payungnya diletak di mana, terakhir dapat juga. Ya inilah langsung diangkat itu ayam-ayam yang udah kena hujan ya teman-teman. Ya kasihan juga sih karena ayamnya itu baru netes 2 induk ya. Jadi anaknya itu lumayan banyak teman-teman. Jadi harus dipindahkan, takutnya nanti dia hanyut di dalam, tenggelam ya teman-teman, kena air hujan yang lumayan deras ya teman-teman. Karena di daerah depan rumah saya ini kalau hujannya lagi deras itu mau banjir ya teman-teman, mau hanyut gitu, sedang selop aja kadang di bawah itu mau hanyut teman-teman, hilang gitu ya ke bawah arus air. Jadi makanya ini diselamatkan dulu sama suami saya. Yang hitam cuma 1, oh 2. Oh situ ya, sini ya. Nah setelah anak-anak ayam tadi diangkat ditaruhkan ke kotak ya teman-teman, biar ayam-ayam yang kecilnya itu enggak kedinginan ya teman-teman. Kalau di kotak itu kan hangat dan dia ditutup. Memang sih emak ayamnya enggak diambil ya teman-teman. Nah dilanjut setelah hujannya reda, agak sore-sore hari gitu ya teman-teman, sekitaran jam 3-an gitu. Saya itu ngelanjut menjahit ya, jahit celananya Pak Su yang agak ada koyak-koyak gitu. Saya lumayan bisa jahit sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau yang koyak-koyak, baju-baju yang agak sobek-sobek gitu, ya bisalah jahit sedikit-sedikit di rumah. Tapi kalau buat baju saya juga belum bisa ya teman-teman, karena saya itu enggak pernah belajar buat baju ya teman-teman. Tapi kalau untuk menjahit dan menggabung-gabungkannya gitu saya bisa ya teman-teman. Karena dulu dari kecil saya itu, mama saya memang tukang penjahit ya teman-teman. Jadi saya itu tahu sedikit-sedikit lah tentang menjahit. Tapi kalau disuruh motong kain saya belum pandai ya teman-teman, karena saya enggak belajar. Sebenarnya sih ada keinginan mau belajar gitu ya teman-teman, cuman mengingat usia itu udah ya udah kepala 3 gini ya, udah mau kepala 4 kayaknya, udah ribet lah mikirin ngurus-ngurusin buat pakaian gitu ya teman-teman. Jadi ya sudahlah. Ya lanjut aja, saya itu langsung memboloi celananya Pak Su ya. Kebetulan memang ini karena celananya itu agak tebel dan mesinnya itu kurang minyak gitu teman-teman. Minyaknya dicari nggak jumpa ya, minyak mesinnya. Ya udahlah, jadi ya dilanjut aja pelan-pelan. Nah setelah selesai saya ambil pakaian saya yang ada beberapa yang agak robek-robek gitu sedikit ya teman-teman. Jadi saya jahit juga sekalian. Berhubung saya juga udah geser mesin jahit ya teman-teman. Jadi sekalian aja saya itu jahit baju-baju saya yang ada yang robek-robek sedikit gitu ya teman-teman. Nah ini kelihatan lancar ya memang ya teman-teman, karena pakaiannya ini enggak terlalu tebal teman-teman. Kalau tadi celananya Pak Su itu agak tebal ya teman-teman, jadi dianya itu agak lambat mesinnya berjalan. Tapi kalau yang tipis seperti ini jadi dia gampang ya, satset aja cepet siap ya teman-teman. Nah sebenarnya menjahit ini dulu salah satu hobi saya ya teman-teman.
Dari kecil saya itu memang pingin jadi tukang jahit gitu teman-teman sebenarnya. Cuman karena dulu itu nggak ada waktu ya teman-teman saya itu untuk belajar jahit. Padahal mama saya itu adalah dulu itu guru ya, guru jahit gitu di Rantau Prapat. Tapi karena saya itu masih kecil, saya pun belum pala fokus sekali ya teman-teman untuk belajar menjahit. Jadi ya sudahlah sampai sekarang saya itu nggak bisa buat patrum ya teman-teman. Patrum itu sejenis kalau kita mau potong pakaian bentuk-bentuknya gitu. Saya itu nggak belajar teman-teman. Cuman kalau disuruh menggabung-gabungkan antara pakaian yang satu dengan yang satunya gitu ya, kainnya gitu, saya bisa ya teman-teman menjahitnya, jahit cepat, jahit rapi atau yang lurus gitu saya itu bisa teman-teman. Cuman saya enggak bisa ya buat patrumnya atau motongi kainnya itu saya enggak bisa ngukur-ngukurnya teman-teman. Ya maklumlah karena itu semua kan butuh sekolah ya teman-teman, butuh belajar gitu dan menjahit itu ada sekolahnya teman-teman. Nah dulu itu memang yang ngajari mama saya teman-teman. Jadi ya nggak sekarang memang udah nggak bisa lah ya karena udah umur juga, udah banyak kegiatan juga dan di rumah itu juga jadwalnya udah padat gitu ya di dunia nyata. Apalagi di dunia perkontenan ini rasanya itu udah semua nggak terpegang lah ya teman-teman. Nah, jadi ini saya terus lagi menjahitnya ya teman-teman. Jangan salpok sama anak saya yang mondar-mandir di belakang ya teman-teman. Ya begitulah kalau di rumah itu banyak bocil-bocil, pastinya mereka itu keluar masuk, main sana main sini ya teman-teman. Apalagi di luar itu habis hujan teman-teman. Ya sudahlah pasti anak-anak itu keluar masuk ya teman-teman. Nah, ini dilanjut terus ya, saya itu menjahit sampai dengan selesai yang robek-robek di pakaian saya itu ya, teman-teman. Dan saya itu sebenarnya komat kamit sambil ngeromet gitu, teman-teman. Ngerometnya bukan apa-apa, ngeromet sama anak-anak ya udah biasa lah ya. Namanya juga emak-emak, tukang ngeromet ya kan. Dimaklumi aja ya, teman-teman. Nah, ini memang agak ribet juga gitu ya teman-teman karena memang banyak yang bolong di sana dan di sini. Jadi satu baju itu aja agak lama gitu ya teman-teman. Jadi ini saya percepat aja videonya ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi, dimaafkan ya. Kalau di sana dan di sini banyak kesalahan ya teman-teman atau cara pengomongan saya yang kurang baik gitu ya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Namanya saya juga baru konten kreator pemula teman-teman. Jadi masih banyak kesalahan dan di sana dan di sini. Nah, ini kebetulan anak di bawah mesin itu habis ya, namanya sekoci ya teman-teman. Sekoci yang di bawah mesin itu lagi habis benangnya teman-teman. Jadi saya itu harus ngisi sekocinya dulu pakai benang yang lain ya teman-teman. Nah seperti itu caranya ya teman-teman. Mungkin kalau yang udah pernah tahu menjahit dan tukang jahit pasti tahu lah ya gimana cara nambahin benang ke sekoci. Jadi kita itu harus perlu seperti kayak besi gitu ya teman-teman atau apalah yang panjang dimasukkan dari lubang skocinya lalu ditaruhkan di pinggirannya gitu ya. Baru diputar satu arah ya teman-teman untuk mengisi benangnya gitu ya, seperti benang itu dipindahkan ke sekocinya gitulah ya teman-teman kurang lebihnya. Nah karena udah siap, udah dipercepat aja, saya pun udah siap baju yang satu pindah ke baju yang satunya lagi teman-teman. Nah itu memang jangan gagal fokus ya teman-teman sama anak saya yang memang mondar-mandir dari tadi ya teman-teman. Setiap video saya itu pasti ada anak saya yang mondar-mandir ya teman-teman. Ya barangkali lah namanya dia anak-anak ya, kadang-kadang dia gangguin saya, kadang-kadang dia jalan bermain keluar. Ya maklumlah ya teman-teman. Sebenarnya dalam menjahit ini kita juga harus dibutuhkan ketelitian ya teman-teman. Karena kalau tidak teliti salah-salah bisa tangan kita yang kena jahit ya teman-teman. Nah ini juga kalau dilihat-lihat ya dia itu mau lari gitu teman-teman kalau kita nggak lurus jahitnya. Jadi kalau dia belum terbiasa menjahit pastikan dulu dia belajar menjahit yang lurus gitu ya teman-teman. Karena kalau tidak belajar dulu takutnya nanti
menjahit jadinya itu kelihatannya gampang ya teman-teman, kelihatan sih, tapi sebenarnya menjahit itu susah ya teman-teman, agak ribet gitu teman-teman kalau yang benar-benar kurang paham dan belum pernah sama sekali megang mesin jahit ya teman-teman. Jadi memang harus benar-benar belajar dulu baru kita bisa pakai mesin jahit ya teman-teman. Nah, memang ini jahitnya ya, namanya saya juga jahit yang koyak-koyak itu, nggak mesti harus rapi-rapi kali ya teman-teman. Ya, digulung-gulung aja, mengikuti ya teman-teman, mengikuti jalur yang udah ada di jahitan bajunya teman-teman. Jadi kita tinggal neruskan aja, karena kan yang koyak itu atau yang robek itu bagian jahitan yang terlepas gitu ya teman-teman. Jadi tinggal kita luruskan aja lagi, ngikuti jahitan yang di awal ya teman-teman. Mesin jahit ini sebenarnya bisa ya teman-teman menggunakan listrik sebenarnya, tapi karena alatnya itu entah udah di mana ya teman-teman. Ini mesin udah lama kali ya teman-teman, udah jadul banget. Dulunya ini mesin bisa menggunakan listrik teman-teman, ada mesinnya ya teman-teman. Tapi nggak tahu entah kemana mesinnya itu sekarang, entah di mana ngeletaknya juga nggak tahu teman-teman. Jadi kalau di mesin pakai listrik itu tinggal dipijak aja, nggak mesti harus digoyang, digenjot gitu ya teman-teman. Kalau dia pakai listrik tinggal ditekan aja, itu udah muter sendiri teman-teman. Kita tinggal mengecokkan ke saluran listriknya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya, disambung di lain waktu. Terima kasih yang udah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.